Salam sejahtera untuk kita semua ya. Halo, selamat sore Bunda yang udah join nih di acara webinar pada sore hari ini. Oke, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Tadi di awal saya sudah menyapa teman-teman tapi lupa nih belum perkenalan. Ya, jadi perkenalkan ya, nama saya ini Juna, atau istilahnya ya nama lengkapnya sih Arjuna Fatah, tapi panggil aja Juna gitu. Dimana saya ini sebagai project leader ya dari Parentif bersama partner saya Mbak Ratu juga ya. Dan pada sore hari ini saya akan menjadi moderator nih yang akan memandu jalannya webinar pada sore hari ini bersama Kak Fabiola ya tentunya. Ya sebelumnya puji syukur kita panjatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang sudah melimpahkan rahmatnya nih sehingga kita bisa meeting ini ya dalam webinar mengenal tahap dan gangguan perkembangan anak nih bersama Kak Fabiola dalam keadaan sehat semuanya ya tentunya. Oke, berhubung udah lumayan banyak ya ini yang join nih ada sekitar 30-an. Nah, saya mau mengingatkan nih buat para bunda-bunda, nanti jangan lupa ya buat stay sampai di akhir acara. Karena nanti kita selain bahas materi tentang tahap tumbuh kembang anak, kita juga akan bagi-bagi kejutan loh buat para bunda-bunda di sini nih. Nah, jadi buat para bunda, jangan sampai left nanti di tengah-tengah acara, karena di akhir acara kita akan bagi-bagi kejutan nih. Dan tentunya Kak Fabiola juga akan memberikan tips dan trik ya istilahnya. Ya, Kak ya, akan memberikan gimana sih tahap tumbuh kembang anak itu dari awal sampai dia beranjak sekitar 5 tahun ya Kak ya. Itu tuh nanti apa aja sih tahap-tahap yang harus dilalui, terus kira-kira ada gangguan apa aja gitu. Nah itu tuh yang bisa dipelajari nih oleh bunda-bunda di sini ya, kita bisa pelajarin bareng nih gitu. Ya, lalu udah banyak ini tadi bunda-bunda yang dari Jakarta, dari Cirebon, dari Jogja, Klaten, macam-macam ini. Wah keren banget ya ini ibu-ibu dari seluruh Indonesia ini banyak yang join. Kita padahal domisilinya di Jogja nih, tapi bisa sampai ke luar Jogja juga. Ini wah keren banget nih ibu-ibu ya. Terus di tengah-tengah kita juga udah hadir ya Kak Fabiola ini. Beliau sebagai psikolog ya dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru nih. Ya Kak ya? Ya, betul Kak Juna. Ya, nah jadi nanti Kak Fabiola yang akan menemani kita nih dalam beberapa menit ke depan untuk memberikan insight baru ya tentunya tentang apa aja sih tahapan dalam perkembangan anak dan juga gangguannya gitu. Memberi kacamata baru ya. Iya, benar banget supaya nggak hanya ngelihat dari satu sudut pandang aja gitu. Benar. Oke, tapi sebelum webinar ini dimulai ya Kak ya, kita mau menyampaikan beberapa aturan dulu nih untuk para bunda-bunda yang udah join ya. Ya, jadi yang pertama nanti para bunda diharapkan jangan menyalakan mikrofon ya ketika pembicara sedang menyampaikan materi. Lalu bunda-bunda juga jangan sampai mencoret-coret layar nih dengan jam itu ya, dengan spidol dan sebagainya yang ada di menu Zoom-nya supaya tidak mengganggu penjelasan materi yang sedang berlangsung ya. Lalu nanti untuk sesi Q&A atau sesi curhat ya nih, istilahnya kan mesti banyak banget nih ibu-ibu yang mau curhat nih, yang mau menyampaikan masalahnya nih. Nah itu nanti bisa disampaikan langsung ya, baik secara on mic atau secara tertulis di kolom chat gitu ya. Nanti akan kita pilih gitu untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh Kak Fabiola begitu. Oh iya, nanti lalu di tengah-tengah acara kita juga akan membagikan presensi ya, presensi melalui Google Form yang harus diisi nih oleh para bunda-bunda supaya nanti kita bisa tahu oh yang hadir tuh bunda-bunda ini siapa saja gitu. Dan tentunya nanti kita juga ada undian nih, undian voucher workshop gratis. Maaf, undian voucher premium kelas gratis minggu depan gitu. Nah, nanti buat bunda-bunda yang mau ikut nih untuk undian voucher gratis untuk mengikuti premium kelas itu nanti syaratnya mudah banget. Jadi yang pertama nanti bunda-bunda tinggal follow aja nih Instagram kita ya. Yang pertama follow Instagram kita @parentif.id ya. Nanti akan kita kirimkan juga melalui link presensi untuk deskripsinya. Lalu bunda-bunda bisa buat story Instagram nih ketika sedang mengikuti webinar ini, bebas mau di sesi yang mana, bebas bisa di story, lalu tinggal di-upload nih story-nya. Pastikan akunnya jangan di private dan jangan lupa tag kita ya @parentif.id, itu wajib ya supaya kita bisa melihat story dari bunda-bunda dan akan kita undi gitu. Akan kita umumkan nih pemenangnya melalui grup WhatsApp ya gitu. Oke, tidak perlu berlama-lama,
Kak Fabiola sudah siap ya untuk menyampaikan Ya. materi pada sore hari ini? Oke, siap. Kalau begitu, langsung saja ya kita mulai penyampaian materi oleh Kak Fabiola. Waktu dan tempat kami aturkan ya, Kak. Oke, terima kasih Kak Juna. Oke, Selamat sore. Mungkin ini aku panggilnya Mama aja boleh ya. Kalau Bunda kayak kepanjangan gitu ya. Jadi aku panggilnya Mama aja ya. Karena biasanya kalau di rumah sakit aku manggilnya Mah gitu kan biar singkat, padat, dekat. Nah, gitu ya. Nah, jadi perkenalkan dulu nama saya Fabiola Audrina Iwan, saya psikolog di Rumah Sakit Dr. Solo Baru. Saya menangani untuk anak-anak berkebutuhan khusus maupun dengan kasus-kasus remaja dan dewasa. Nah, tapi untuk kesempatan kali ini kita mau membahasnya lebih banyak tentang anak gitu ya, karena kita tahu kalau anak itu adalah penerus bangsa gitu kan. Jadi kita harus mulai memupuk mereka itu sedini mungkin gitu. Nah, tapi yang perlu saya ingatkan sekali lagi, kali ini saya harap dari penjelasan apa yang saya sampaikan ini tidak membuat mama-mama semakin khawatir gitu ya, tidak membuat mama-mama untuk self diagnosis atau mendiagnosa anaknya sendiri gitu ya. Tapi paling tidak ini untuk memberikan kita wawasan baru, mengedukasi mama-mama sekalian, meluaskan wawasan supaya apa? Supaya lebih peka dengan kondisi anak gitu ya. Jadi sekali lagi tidak untuk mendiagnosa anak secara mandiri. Nah, karena dengan kita mendiagnosa anak secara mandiri itu tanpa disadari kita bisa saja menjerumuskan. Iya kalau ternyata diagnosanya benar gitu ya. Kalau ternyata diagnosanya salah kan kasihan anak-anak kan gitu ya. Oke, jadi kita mulai ya. Oke. Nah, tumbuh kembang anak itu seperti apa sih? Kira-kira apa aja toh per usianya yang harus mulai diubah gitu ya. Oke, ini boleh di next. Tak bisa di next ya. Oke. Nah, tahap perkembangan kognitifnya dulu. Kita kalau mau lihat anak, itu kita melihatnya dari aspek kognitifnya dulu, gitu ya. Dari usia 0 sampai 2 tahun, mereka itu lagi berkembang yang namanya sensori. Sensor, mereka mulai mengenal yang namanya lembut, halus, ini kasar, terus ini sentuhan lembut, sentuhan dalam gitu ya. Nah, mereka menerima informasi-informasi sekitarnya dia itu dari apa? Dari panca indera dan refleks. Contohnya bayi nih, kalau kita sentuh bayi, nah ini mungkin mama-mama yang masih mengasihi ya bayi nih anak-anaknya. Kalau disentuh sininya biasanya anak akan mencari kan, mencari jari karena itu adalah refleks mereka. Lalu kalau misalkan kita naruh tangan kita, jari deh di tangannya bayi, mereka akan refleks apa? Menggenggam. Nah, ini yang kita bilang sebagai bentuk refleks. Mereka menerima rasa sayangnya, menerima kasih sayang itu sedari kecil. Nah, dengan mengasihi itu tadi, apa ya, mengasihi itu tidak hanya sebatas, oke aku kasih ASI ke anak gitu ya, tetapi harus ada ikatan batin di situ. Kalau kita mengasihi, ngasih ASI tapi sambil HP-an ya tidak ada bonding di situ gitu ya. Karena apa? Stimulasi atau informasi yang mereka terima itu adalah dari panca indera. Ketika mengasihi, kita juga sambil kontak mata gitu ya. Sambil ngajak ngomong, sambil ngelus-ngelus seperti itu. Jadi anak umur 0 sampai 2 tahun yang harus dipenuhi dulu adalah sensornya. Yang harus lulus dulu adalah sensor dan refleksnya. Dia paham, oh kalau ini menggenggam, dicari di bibir sini dia mencari. Terus kalau misalkan kita ajak ciluba, mereka melihat gitu ya, dipanggil noleh paling enggak. Itu sudah harus mulai terlatih seperti itu. Nah, naik lagi di usia 2 tahun sampai 7 tahun. Ini mungkin boleh kasih reaction nih untuk anak mama-mama yang punya anak umur 2 sampai 7 tahun yang mulai munculnya tantrum. Teriak-teriak, gulung-gulung diarahkan nggak mau siapa ini kira-kira. Ini keluhan banyak mama-mama di usia sekarang. 95% yang datang ke tempat saya untuk konsultasi tumbuh kembangnya, itu di area 2 sampai 7 tahun tuh mulai muncul yang namanya tantrum. Mereka mulai marah-marah. Di next aja boleh, Kak? Nggak apa-apa. Nah, di next aja. Next tadi udah ya lewat ya. Next lagi aja. Ini yang next dari Kak Juna atau Kak Ratu ini? Oke, dari Kak Ratu ya. Nah, ini kalau untuk dari 2 sampai 7 tahun itu mulai tantrum. Karena apa? Karena anak sudah mulai paham apa yang aku mau. Mereka sudah sadar, aku kepingin ini, kenapa sih kok nggak keturutan? Nah,
Ini muncul di usia anak sampai 2 sampai 7 tahun. Nah, mungkin tantrumnya tidak seperti yang gulung-gulung heboh. Mungkin kalau Mama pernah lihat di mall, nggak dibeliin mainan, wah sampai gulung-gulung kayak gitu. Nggak semuanya seperti itu gitu ya. Tapi tantrum itu bisa juga sebagai bentuknya apa? Berteriak, gedruk-gedruk kakinya gitu ya, tendang-tendang, atau yang paling ekstrim udah mulai melukai diri dan orang lain. Biasanya anak-anak yang dengan pola asuh tertentu, nah ini dikasih apa ya? Dikasih umpan dikit nih gitu ya, dengan pola asuh tertentu itu bisa memicu yang namanya tantrum gitu ya. Nah, kecuali kalau anak-anak kebutuhan khusus, anak-anak berkebutuhan khusus biasanya seperti autisme itu mudah muncul tantrum karena apa? Secara emosionalnya mereka kurang stabil. Jadi kena apa sedikit nengok, kena apa sedikit nengok gitu ya. Misalkan mudah sensitif gitu ya. Nggak keturutan sedikit atau mungkin makan sendok kanan kirinya beda, mereka bisa tantrum, marah, mukul-mukul kepala, membenturkan diri kepala, atau bahkan menyerang orang lain. Itu yang kita harus mulai apa ya, cermati betul di fase ini. Makanya kenapa di usia-usia ini banyak orang tua yang datang, "Anakku umur 2 tahun kok belum bisa ngomong," gitu kan. Nah, ini kita harus lihat gitu, apakah memang karena mereka tidak mampu, ataukah mereka mampu tapi nggak mau. Nah, seringkali seperti itu. Maka dari itu kenapa di usia 2 tahun ini kalau saya kasih gambarnya di sini gambar rumah sama gambar orang tua, karena sebelum mereka siap keluar ke lingkungan sosial, di rumah ini harus mulai dikuatkan dulu. Seperti apa? Pola asuhnya, gitu kan, aturannya, disiplinnya. Anak harus mulai kenal sama batasan. Mereka harus paham tidak semua yang mereka inginkan itu perlu dipenuhi. Seperti itu. Lalu juga fasenya bermain ini. Nah, ini ada bermainnya nih. Ini ada anak cewek dan cowok lagi main puzzle gitu ya. Itu fasenya mereka untuk bermain. Tetapi perlu diingat, bermain ini bukan hanya sebatas, cuma tak beli mainan kelar gitu ya. Tapi yang kembali lagi yang masih dibutuhkan oleh anak-anak adalah bukan mainannya, tetapi interaksinya saat bermain. Nah, makanya kenapa di bawah gambar puzzle ini saya kasih orang tua dan anak, interaksinya tuh harus mulai terbangun. Nah, di rumah juga ini kayak ada mama lagi gendong adiknya, punya stroller, si kakak ini. Anak-anak harus mulai dilibatkan dalam aktivitas sehari-hari. Misalkan, "Oh, mamaku kerepotan, Nak, tolong ya, tolongin mama ya, bawain ini ya." Anak umur-umur segitu paling senang kalau mulai dikasih kerjaan, dilibatkan. Serasa kayak, "Oh, aku dibutuhin ya." Nah, itu anak-anak tuh sangat senang. Dan ini bisa membantu kepercayaan diri mereka dalam kesehariannya. Nah, ketika ini semua sudah mapan, sudah oke, mulailah masuk ke sekolah. Nah, ketika di salah satu gambar ini tadi nggak terpenuhi, yang paling utama yang biasanya belum terpenuhi adalah yang di gambar rumah, gitu ya. Aturan pola asuhnya kadang, aduh aku nggak tega nih kalau anakku nangis, aku nggak tega nih kalau anakku teriak-teriak, nggak suka deh dengar suara teriak-teriak kayak gitu. Tapi nggak dibenahi dulu dan langsung masuk ke sekolah. Biasanya sekolah akan komplain, komplain ke orang tua merasa anakku nggak kenapa-kenapa, disuruh ke psikolog, mulai, emang anakku gila. Nah, padahal kalau orang ke psikolog itu tidak harus karena ada gangguan jiwa, gitu ya. Nah, itu yang harus mulai diingat kembali. Ke psikolog atau psikiater itu bukan karena kita gila, tapi memang kita butuh. Bahkan lebih baik kalau kita rutin, at least 2 bulan sekali, sebulan sekali, sesuai dengan kebutuhan. Supaya apa? Seperti ini, kita punya pandangan baru dalam melihat sebuah keadaan, kayak gitu. Oke, boleh di-next ini, Kak Ratu. Nah, lalu naik lagi ke fase usia 7 sampai 11 tahun. Ini tadi kan mulai diisi bibitnya tuh di gambarnya si pot. Habis itu disiram. Sekarang si bibit sudah mulai tumbuh. 7 sampai 11 tahun ini fasenya apa? SD. Mereka harus mulai masuk ke sekolah, mulai tahu caranya belajar. Oh, sikap belajar yang baik itu seperti ini. Nah, kalau tadi di usia 2 sampai 7 tahun kan biasanya cuma PAUD, TK gitu ya. Masih seperti itu, masih yang main, fun. Tapi sekarang di usia 7 sampai 11 mereka harus tahu saatnya belajar, aku duduk, anteng. Nah, karena apa? Ini di usia 7 sampai 11 tahun fase tumbuh kembangnya adalah operasional konkret. Mereka mulai menginterpretasikan simbol-simbol. Oh, mulai bisa, oh kalau aku punya permennya 5,
dimakan mamah 2, berarti permennya berapa ya? Nah, itu mereka sudah mulai bisa untuk berpikir secara operasional konkret gitu ya, secara real. Atau misalkan dia masih kesulitan secara olah angkawi yang verbal, mereka paling tidak at least mulai paham, "Oh, ini mama punya 5 permen ya, lihat ya. Kalau mama makan 1, terus papa makan 1. Nah, ini sekarang tinggal berapa permen kamu?" Gitu. Nah, itu mereka sudah mulai bisa untuk berhitung di situ. Nah, lalu mereka sudah mulai di fase ini biasanya tantrum sudah mulai menurun, sudah mulai berkurang, tidak seintens di usia 2 sampai 5 tahun lah biasanya. Tapi yang saya kasih batasan ke orang tua biasanya tantrum itu mulai muncul di usia 18 bulan sampai 36 bulan. Dan itu kita bilang sebagai fase kritisnya. Kalau selama usia 18 sampai 36 enggak dibenahi, akan kebawa sampai sekarang. Sampai di usia ini maksudnya. Gitu ya. Nah, itu biasanya fase-fase tantrum sudah mulai turun. Tapi ketika di usia ini masih ada tantrum, itu harus jadi red flag untuk kita. Wah, ini bendera merah nih, ini harus diapain nih, kalau anakku umur segini kok masih tantrum ya, nggak keturunan sedikit kok masih gulung-gulung, masih bentur-benturin kepala. Karena memang ada pasien saya di usia 13 tahun tuh kalau celana ukurannya nggak pas aja dia marah-marah, gulung-gulung kayak gitu gitu. Nah, itu sesuatu. Karena tantrum itu adalah kita bilang sebagai bentuk komunikasi emosi atau ledakan emosi pada anak-anak karena mereka belum bisa noto hati, nggak bisa nata hati. Sehingga apapun yang dia rasakan nggak nyaman, dilampiaskan dengan cara seperti itu. Nah, karena di usia segini mereka sudah mulai bisa menerima pandangan orang lain, paling tidak orang tua sudah mulai bisa untuk ngajak komunikasi, gitu ya. Sudah mulai ajak komunikasi, orang tua cara pendekatannya sudah berbeda, tidak lagi seperti dulu, gitu ya. Kalau waktu dulu kan apa-apa masih bayi ini masih kecil nih, nggak tega nih, caranya masih semua-semua dilayani. Sekarang harus mulai diberi yang namanya tanggung jawab. Nah, mereka juga harus mulai sadar, ketika aku diberi tanggung jawab, itu adalah bentuk kasih yang orang tuaku berikan padaku. Nah, yang bahaya di usia ini adalah mereka harus mulai mengenali yang namanya orang tua sayang ke aku tuh yang seperti apa, gitu ya. Seringkali orang tua, aku nggak ngerti nih caranya menyampaikan rasa sayang ke anakku tuh yang kayak gimana, gitu ya. Rasa sayang yang tak kasihkan ya, ya udah mereka minta HP, aku beliin HP, padahal bukan dari situ. Nah, itu yang kita harus mulai kenalkan, rasa sayang yang seperti apa. Nah, sentuhan yang pas itu yang seperti apa. Ini harus mulai kenal gitu ya. Nah, ini kalau tadi ada mama-mama yang anaknya umur 4 sampai 5 tahun nih, ini harus mulai dikenalin sama lagunya yang sentuhan boleh, sentuhan nggak boleh nih, gitu kan. Boleh dicari itu di YouTube. Nah, karena apa? Dari usia yang tadi itu harus mulai dikenalkan. Ketika di sini supaya nanti dia tahu, oh ternyata sentuhan seperti apa sih yang boleh aku terima. Nah, rata-rata ketika ini tidak dikenalkan atau sex education itu nggak dikenalkan, ini risiko untuk anak-anak. Kasihan masa depannya ketika mereka nggak dikenalkan untuk itu, gitu. Nah, ini boleh di next lagi nih Kak Ratu. Nah, ini usia 11 tahun ke atas, bahkan sampai kita nih harusnya nih, gitu ya. Ini kita masuknya di fase ini, karena ini fase terakhir untuk perkembangan kognitif gitu ya. Operasional formal. Nah, di operasional formal ini kita sudah mulai mateng paling enggak. Sudah mulai bisa berpikir secara abstrak, daya bayangnya sudah mulai berkembang gitu kan. Oh, kalau aku mainan api, nanti rumahku ini bisa terbakar. Kausalitas atau sebab akibatnya sudah mulai ada koneksi gitu ya. Mereka sudah bisa berpikir secara lebih kompleks. Nah, lalu ketika ada masalah, aku harus gimana ya? Nah, ini resiko, ini saatnya kita untuk melihat anak-anak kita maupun pasangan atau orang kanan kiri kita, apakah problem solving-nya sudah mateng atau belum? Nah, itu yang jadi masalah gitu kan. Gimana ketika anak itu apa-apa keturutan, orang tua nggak boleh anak nangis gitu ya, disuruh belajar ngomong mereka nangis, kita ya udah deh nggak usah belajar. Itu kan tuntutan. Ketika ada tuntutan, kita selalu bantu anak-anak, "Nggak boleh lah, biarinlah nangis, nggak usah belajar deh, entar aja deh," gitu kan. "Ngomong entar aja deh, nggak mau ngomong biarin dulu deh, nanti juga bisa-bisa sendiri." Itu yang sering kali orang tua sampaikan ke saya, bahkan kakek nenek itu yang paling sering itu. "Entar juga bisa-bisa sendiri," gitu kan. Padahal nggak seperti itu, gitu ya. Nah, memang sih bisa sendiri, tapi kualitasnya itu yang nanti akan kita kejar, gitu ya. Nah, buat anak-anak
masalah bagi mereka itu beda dengan masalah kita. Anak-anak nggak dibeliin permen, minta permen, nggak dikasih, itu sudah sebuah masalah besar buat mereka. Sedangkan untuk kita, "Alah, nggak dikasih permen aja kok sampai nangis." Ya udah nih, nggak apa-apa deh kasih permen lah, sana kasihlah, daripada nangis, gitu kan. Nah, ketika apa-apa yang mereka mau kita selalu berikan, mereka nggak akan belajar untuk problem solving. Oh, aku nggak dikasih permen aja, nggak apa-apa harusnya, tidak perlu harus sampai marah-marah atau menuntut. Nah, ketika ini problem solving itu tidak dikenalkan dari kecil, dan orang tua selalu beranggapan, nanti anakku trauma nih kalau nangis terus. Padahal anak yang datang ke kami itu seringkali hanya merengek tanpa air mata. Nah, merengek tanpa air mata bukan menangis gitu ya, itu hanya manja. Manja. Lah, anak yang manja, mereka menyelesaikan masalahnya dengan cara apa? Merengek. Padahal nanti ketika kita dewasa, kita nggak bisa loh. Hanya dengan merengek, aku minta dapat duit, nggak mungkin kan? Nah, itu yang kita harus coba kita kembalikan. Terkadang kita mau melihat dunia anak-anak itu kita harus pakai kacamata anak-anak dulu. Kita ubah kacamata kita menjadi kacamata anak-anak. Bayangkan ketika mereka merengek sedikit, kita turutin. Kemampuan pemecahan masalahnya nggak akan teratasi. Dan akan membentuk karakter mereka menjadi anak-anak yang manja. Mungkin sampai umur 11 tahun orang tua masih, "Ya wis lah, tak turutin," masih masih kuat lah untuk nurutin. Lama-lama ketika anak-anak ini dimanja, semakin keturutan terus, tuntutan mereka pasti akan ikut tambah tinggi. Dan ada di titik kita lelah untuk ngikutin mereka. Iya nggak kira-kira? Mungkin ini kalau mama-mama punya anak-anak yang udah gede nih, ada nggak titik lelah kayak, "Duh nih anak kok, minta minta apa terus, kok minta terus ya lama-lama nambah lagi." Capek lah kita lama-lama. Dan akhirnya kita frustasi, relasi kita dengan anak mulai menjauh. Nah, itu yang harus mulai kita pertimbangkan ya, seperti itu. Nah, ini boleh di next ini, Kak Ratu. Ah, tumbuh kembang itu ada apa aja sih? Kalau tadi kan lebih ke arah ini ya, tahap perkembangannya secara kognitif. Kalau sekarang aspeknya, nah apa aja sih aspek dari tumbuh kembang ini yang perlu kita perhatikan? Satu, aspeknya pertumbuhan fisik, itu jelas. Karena ketika lahir, pasti akan dicek sama dokter anak, gitu kan. Ini berat badannya berapa, tingginya berapa, langsung nangis enggak, gitu kan. Terus orang tuanya ada riwayat apa nih selama hamil, ada preeklamsia kah, ada DM enggak. Nah, itu yang perlu kita cek, karena itu akan berdampak ke pertumbuhan fisiknya. Ketika anak nggak nangis saat lahir, itu juga harus jadi red flag untuk kita. Nangisnya kok nangis sih, tapi kok lirih ya, itu juga harus jadi red flag. Dan itu harus kita tanyakan ke dokter anak kita. Dok, kita perlu nggak konsultasi tumbuh kembang nantinya? Karena saat anak lahir, keluar menangis gitu ya, itu berarti oksigen langsung naik ke otak. Tapi ketika oksigen nggak naik ke otak, nangis kan mereka hirup ini ya, nggak langsung naik ke otak, itu bisa kita sebut sebagai namanya hipoksia, kekurangan oksigen dalam otak yang itu nanti bisa berdampak pada pertumbuhan mereka secara fisik. Nah, apa yang kira-kira bisa ke fisiknya? Ini kelainan tonus atau otot neuromuskular. Nah, ini mungkin kalau apa ya bahasa medisnya itu ada kerusakan di area otak yang bisa berdampak ke fisik. Contohnya cerebral palsy gitu ya. Nah, ini mungkin ada nggak ini mama-mama yang dokter nih? Nah, kalau ada mama yang dokter pasti paham tentang ini. Karena saat anak menangis waktu lahir itu yang paling ditunggu. Karena itu nggak dikeluar nangisnya, wah kita udah bingung sendiri. Dan pasti dokter anak pasti akan bilang, nanti ini lahir langsung cek ke tumbuh kembang anak. Supaya apa? Dikejar. Jangan sampai perkembangan motorik kasarnya dan motorik halusnya terganggu. Nah, jadi bisa dilihat ya keterkaitannya ya. Bagaimana dari pertumbuhan fisik, kondisi saat lahir ini tadi, itu bisa turun ke kemampuan motoriknya. Nah, terus ternyata ini, kok waktu lahir kok BBLR ya? Beratnya kok kurang. Waduh, bahaya nih. Itu nanti bisa berdampak ke semuanya juga. Motorik kasarnya juga, kognitifnya juga pasti. Nah, kalau kognitif ini apa aja sih gangguannya? Nah, ini yang seringkali orang tua bingung.
gangguannya apa gitu kan. Kognitifnya ada yang kita bilang slow learner. Slow learner itu ada mereka butuh waktu lebih untuk belajar. Tetapi IQ-nya kalau kita mau bilang IQ-nya di bawah rata-rata biasanya slow learner. Beda dengan intellectual disabilities gitu ya. Intellectual disabilities adalah ketidakmampuan secara intelektual, di mana IQ-nya itu kita ada di bawah 69. Itu sudah something nih. Gitu. Dan ketika intellectual disabilities ini, itu biasanya akan berdampaknya kemana kalau kamu lihat? Dampaknya kemana? Ke satu, bisa ke motorik kasar dan halusnya, pasti berdampak. Anak-anak yang mengalami intellectual disabilities kesulitan untuk bisa mengkoordinasikan geraknya. Lompat nggak bisa, gitu kan. Main lompat tali kesulitan. Kalau anak-anak zaman sekarang kan nggak kenal tuh yang namanya engklek ya. Mereka akan kesulitan main engklek. Nah, itu kenapa bermain itu sangat penting untuk anak-anak. Nah, untuk stimulasinya gitu ya. Nah, lalu ini ada lagi. Oke, mundur lagi dikit Kak, belum ini. Nah, untuk bahasa bicara nih. Ini yang paling sering apa namanya? Baru sering banget dikeluhin sama orang tua. Anakku belum bisa ngomong gitu kan. Nah, ini kita lihat lagi. Bahasa itu ada dua, Mama. Gitu ya. Aduh, ketikanku jelek banget ya. Maaf ya, semoga dipahami ya Mas Ian ya. Jadi, bahasa itu ada dua. Bahasa reseptif sama bahasa ekspresif. Bahasa reseptif itu adalah bagaimana kita, mama bisa paham dengan apa yang aku sampaikan nih. Nyetel gitu ya, nangkep. Berarti reseptifnya nggak ada masalah. Kalau kita orang dewasa gitu ya. Kalau anak-anak reseptif gini, tolong dong ambilin itu botol yang di dalam kulkas tuh nak, tolong ya ambilin ya. Ketika anak bisa, berarti reseptifnya nggak ada masalah. Tapi kok ngomongnya kok nggak keluar ya, kok dia gitu ya. Seringkali gini, ada anak yang seringkali cuma narik-narik mamanya, nunjuk-nunjuk gitu ya. Nah, itu yang kita harus curigai juga. Di area mana ini gangguannya. Nah, selain itu bahasa bicaranya juga ada gangguan di area oral motor. Ada anak yang umur setahun, belum makan nasi, gitu kan, belum makan nasi. Nggak apa-apa lah, dikasih makan mesti muntah, ya kasih susu aja. Wah, itu juga gangguan tuh, gitu ya. Lalu artikulasi, kok ngomongnya cedal ya? Mau ngomong misalkan mau ngomong buka jadi tuka, nah, mau ngomong mobil jadi mobbing. Nah, itu yang artikulasinya, nih anak mau ngomong apa? Karena ketika artikulasi ini bermasalah, nanti muncul masalah baru loh. Munculnya kemana? Ketika mereka belajar menulis dan membaca, apa yang mereka tuliskan itu dari apa yang mereka ucapkan. Nah, jadi masalah baru lagi. Jadi harus segera diatasi dari kecil. Karena sedini mungkin anak-anak ikut terapi atau terpapar dengan terapi atau ketahuan ini ada keterlambatan apa nih, itu prognosisnya akan jauh lebih bagus. Jadi prognosis itu bagaimana perubahan yang bisa mereka terima dan positif nggak sih, gitu kan. Nah, lalu untuk stuttering gagap. Jadi kayak anak ngomong kok sulit banget. Nah, itu yang bisa jadi masalah juga. Seperti itu. Nah, boleh di next ini Kak Ratu. Selanjutnya, nggak cuma itu tadi ya, Mama, untuk aspek tumbuh kembangnya ya. Aspek tumbuh ada dua lagi. Emosi dan sosial. Emosi, temper tantrum. Wah, meledak, marah, membangkang, kecemasan, sama depresi. Jadi, jangan dikira depresi itu hanya ada pada kita orang dewasa. Anak-anak pun bisa mengalami depresi. Anak-anak pun bisa mengalami kecemasan. Gitu ya. Nah, ini yang kita perlu tarik adalah kalau anak-anak yang dengan kaitan emosi, pasti akan saya tanyakan ke orang tua, dulu ada riwayat postpartum syndrome nggak? Ada ini, baby blues nggak? Gitu kan. Ada baby blues nggak? Ketika mengalami baby blues, ini jadi warning kita nih, nanti untuk perkembangan emosi si anak ini juga. Gitu ya. Nah, lalu aspek sosial. Kok anak ini kok nggak bisa adaptasi ya? Terus kok interaksi sama orang lain kok juga kayak gini ya, dipanggil nggak langsung noleh, kalau diajak ngomong orang kok kayaknya kok nggak sopan gitu ya. Lalu kontak mata saat ngomong kok ya kurang. Terus ada lagi yang menarik diri. Nah, ini yang anak-anak zaman pandemi nih. Ini yang muncul masalah juga banyak nih zaman pandemi. Karena nggak pernah diajak keluar, sekali ya diajak keluar, dilihat orang lain gitu ya, misalkan diajak ke rumah sakit, imunisasi, ngelihat dokternya pakai APD, wah udah teriak heboh.
Sekarang mall udah mulai dibuka, anak-anak mulai diajak ke mall, ngelihat badut, wah heboh lagi. Nah, ini juga jadi masalah gitu ya. Jadi pandemi ini tidak hanya berdampak ke kita, tapi ke anak-anak gitu ya. Bahkan pandemi ini kalau mau dari kasus saya terakhir, pandemi tahun lalu sih, yang pandemi awal-awal itu, ada orang tua bawa anaknya ke saya, dikiranya anakku stres gitu ya. Karena apa? Datang ke saya udah ini, gunting rambutnya sendiri. Udah habis, kulit kepalanya udah kelihatan semua gitu kan. Waduh, ini kenapa? Ya karena itu salah satu bahasa atau respon mereka ketika menghadapi stres. Aku kepingin potong rambut tapi nggak ngerti caranya, mamaku nggak berani ngajak ke saya, ya udah aku potong sendiri. Gitu kan. Wah, itu ya jadi masalah lagi gitu ya. Jadi eh, masalah pada anak-anak itu kompleks gitu ya. Dan kesehatan mental itu harus mulai dikenalkan sejak dini. Nah, terus untuk sosial ada lagi yang kelekatan. Ini selama ini kalau di rumah masih sekolah online di rumah, ya udah sekolah aja ada mama didampingi. Sekarang udah mulai PTM, udah mulai yang namanya apa? Drama lah anak-anak gitu kan. Jadi nggak mau dilepas, nggak mau terpisah dari mamanya karena selama ini terlalu lekat. Atau bahkan ada kasus yang malah nggak pernah lekat sama mamanya. Banyak juga ini. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih dari aspek tumbuh kembang tadi kalau kita ke anak-anak, kita bisa mengenalkannya lewat apa? Lewat bermain. Lewat bermain. Orang tua pernah komplain sama saya gini, "Kok anakku terapi kok isinya main doang sih?" Loh, ya iya, karena namanya dunianya anak-anak adalah dunia bermain. Bermain itu adalah apa? Adalah pengalaman belajar yang berharga buat mereka. Kita nggak mungkin ngajarin yang apa, mau dikasih mesin di sini, dikasih ditempelin apa gitu kan, biar bisa cepet ngomong, enggak. Tapi kita mengajarkan lewat bermain, supaya anak-anak tidak merasa, aku dipaksa belajar. Nah, rasa paksaan itu paling tidak mulai kita, kita biaskan dengan apa? Dengan bermain. Tetapi lama-lama bermain ini juga mulai harus berkurang. Nah, jadi nggak yang main-main terus. Kalau main-main terus nanti yang ada waktu di sekolah dia nggak ngerti caranya untuk sikap belajar duduk anteng gimana, nggak ngerti gitu ya. Nah, sekarang harus mulai dikenalkan bermain dan sesuai dengan tahap usianya harus mulai dikurangin sedikit-sedikit. Biar apa? Biar nggak kayak bocah terus gitu ya. Ini anakku kok kayak masih kayak anak kecil sih sukanya main terus. Iya loh, selama ini semua-semua ditutupi dengan bermain. Jadi kita kalau boleh bilang stimulasi anak itu ibarat mata koin gitu ya. Kita mau lempar itu koin, kita bisa ketemu head, kita lemparnya bisa ketemu tail. Tergantung kita sebagai orang tua bisa sejauh apa bijak dalam memberikan batasan untuk bermain untuk anak tadi itu tadi. Jangan terlalu kurang, juga jangan terlalu lebih. Siapa yang bisa paham seberapa batasnya? Yang bisa memahami adalah mama-mama sekalian. Karena yang hidup 24 jam setiap hari dengan anak adalah mama. Nah, jadi jangan sampai ketika anakku tak terapiin, pokoknya habis terapi harus bisa ngomong. No, kita terapi cuma datangnya seminggu sekali, misal itu pun sesinya ada yang cuma setengah jam, ada yang cuma 40 menit. Kalau di tempat saya sesinya sejam, gitu ya. Sesinya sejam. Jadi ada yang segitu. Tapi ketemu kita cuma seminggu sekali sejam. Kalau belajarnya cuma itu ya percuma, gitu ya. Ibarat sama kayak kita kalau kita mau berobat ke dokter. Dok, aku sakit nih, batuk, gitu ya. Batuk, lalu ke anak dikasih obat nih sama dokternya ya. Nih, diminum ya obatnya. Ternyata obatnya hanya diminumkan di saat ketemu dokternya aja. Akankah sembuh? Enggak, gitu ya. Karena untuk tumbuh kembang anak, obatnya itu tadi bukan obat yang kita minum, tapi adalah pola dan pembiasaan. Nah, itu yang jadi catatan penting ya. Untuk tumbuh kembang anak, mau dia bisa berkembang dengan optimal, tidak ada obatnya. Tapi obat yang kita berikan adalah pola dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus ada orang tua lagi yang bertanya gini, "Bu, aku minta dong obat biar anakku bisa ngomong." Saya cuma kembalikan ke orang tuanya, "Maaf Ibu, saya psikolog, saya nggak berwenang atau tidak boleh untuk memberikan resep obat. Kalau resep sama dokter. Tetapi yang perlu saya ingatkan adalah bahasa bicara, perilaku, kepandaian, kecerdasan itu yang kalau kecerdasan itu yang kita bawa sedari lahir, gitu ya. Tetapi
untuk kemampuan bahasa bicara dan perilaku adalah sebuah pembiasaan. Ibarat aku mau punya anak jadi atlet renang. Ada nggak obatnya yang bisa bikin anakku jadi atlet? Nggak ada. Caranya mau jadi atlet gimana? Ya latihan. Nah, sama kayak aku mau anakku ngomong, ngomong adalah kemampuan, kemampuan yang kita berikan ke anak. Bagaimana cara memberikannya? Dilatih, seperti itu. Nah, ini mungkin ada yang mau nanya dulu nih, Kak. Daripada kejauhan ntar gitu ya. Mungkin ada yang mau nanya dulu nggak ini? Ini udah kepanjangan ya aku ngomongnya nih. Iya, ini udah lumayan banyak ya yang bertanya Nah, lewat ini mungkin kolom boleh chat nih. Wah, dulu ya. Kalau Boleh mungkin bertanya nggak, ya, Bu? mungkin bisa kita ambil satu pertanyaan dulu ya Kak, sebelum boleh kita boleh. lanjut ke penjelasan materinya. Ya, ini yang pertama tadi ada pertanyaan dari Kak Lina. Lina Aprianti ya. Sore Kak Fabiola, terima kasih materinya bagus sekali. Nah, mau nanya Kak, anakku usia 22 bulan, berarti hampir 2 tahun ya Kak. Kebetulan saat lahirnya tidak langsung nangis karena proses persalinan normal terlalu lama dan hingga saat ini masih belum bisa panggil mama, tapi panggil papa dan lain-lain sudah bisa. Kemudian masih belum bisa bicara langsung, hanya mau bicara jika benar-benar terdesak, seperti karena sangat ingin sesuatu baru bicara please gitu contohnya. Nah, lalu kalau stimulasi seperti apa ya yang sebaiknya dilakukan gitu kan kalau misalnya ada kasus seperti itu gitu. Nah, ini ketika lahir nggak langsung nangis, sudah konsultasi dengan dokter anak dulu belum? Mungkin enak kalau ngobrol ya. Iya, Bu Lina. Ini Mas. Bu Lina. Bisa open mic, Bu Lina. Halo Kak. Halo. Oke, ya mau tanya sedikit yang tadi saya pertanyaannya ya. Jadi memang waktu itu sih sudah konsultasi tapi tidak ada masalah. Cuman jadi kayak lebih anaknya tuh apa pendiam atau seperti apa. Jadi kalau misalkan dia pengen banget sesuatu nih baru dia mau mengungkapkan kata-kata gitu. Tapi kalau misalkan dia nyanyi-nyanyi kayak gitu tuh dia oke. Cuman kayak interaksi antara orang tua sama anak atau misalkan dia sama anak-anak lain ya tadi mungkin karena anak angkatan pandemi dia pemalu banget kalau misalkan kita kenalin sama orang baru itu juga ngaruh juga. Jadi kalau misalkan dia terapi atau ketemu tenaga kesehatan tuh nggak ada apa ya interaksinya tuh benar-benar lama gitu dia baru bisa nyambung gitu. Gimana ya Kak? Ininya ya, itu yang nanti kita perlu lihat juga kondisinya gitu ya, karena untuk menegakkan diagnosa itu kita butuh melihat kondisi anaknya juga. Kalau lewat gini dan saya nggak ngelihat langsung itu jadinya rancu nanti. Nah, tapi ketika ini kita juga perlu lihat apakah ada tumbuh kembangnya dia yang telat nggak sebelumnya. Nah, ketika sebelumnya ada yang telat, biasanya akan ngikutin yang lain ikut telat. Seperti itu. Tapi saran saya, ini Kak Lina tinggalnya di mana ini? Di Jakarta Kak. Di Jakarta. Saran saya coba bisa segera ketemuin ini sih, udah 22 bulan soalnya. Bisa segera temuin psikolog anak sih di tumbuh kembang. Oke. Di klinik tumbuh kembang karena ini nanti perlu disampaikan juga apa ya nanti kalau bisa sebelum ke klinik tumbuh kembang boleh disiapkan dulu kalau ada milestone-nya mulai bisa angkat kepala umur berapa, tengkurap umur berapa, jalan umur berapa, merangkak enggak. Nah, itu kita harus mulai cek gitu ya. Karena rata-rata anak itu mampu ngomong tapi nggak mau. Nah, itu yang jadi hambatan juga gitu ya. Ini mungkin nanti akan kita bahas minggu depan ya Kak Juna ya. Aduh, menarik banget nih, jadi harus nungguin. Iya, benar. Jadi gak sabar nunggu minggu depan. Iya, benar banget Kak. Oke, makasih ya Kak Fabiola. Boleh, sama-sama. Oke, terima kasih juga Kak Lina atas pertanyaannya. Ini insightful sekali ya Kak pertanyaannya. Iya, iya. Oke, bisa dilanjutkan Kak Fabiola untuk materinya. Nanti mungkin dilanjutin lagi. Oke, next mungkin Kak Ratu. Nah, apa toh pentingnya main gitu ya? Ini tadi saya bilang anak butuh main. Pentingnya apa sih? Satu, anak bantu anak dalam berekspresi. Ini tadi aku sempat baca punya Mama siapa ya ini ya? Mama Brigita Silalahi nih. Anak bisa mengapresiasi dirinya dengan bermain, menstimulus aspek tumbuh kembangnya. Ya memang karena itu tadi, anak bisa lebih berekspresi. Wah, dia bisa pasang-pasang, terus kita, wah kamu hebat ya, kita kasih tepuk tangan, kayak gitu. Terus anak jadi, wah aku bisa, kepercayaan dirinya akan meningkat. Nah, lalu
Kalau kita kasih ini mau membangun kedekatan antara orang tua sama anak. Oh, mamanya ikut main, papanya ikut main, kakak-kakak atau adiknya semua juga ikut main. Mereka akan belajar apa? Oh, ternyata aku ini dicintai, aku ini dikasihi, seperti itu. Nah, akan ada kelekatan. Oh iya, dulu aku ini ya main sama mama, sama papa, asik ya dulu ya, seperti itu. Itu kan jadi memori yang baik untuk mereka gitu ya. Dan kedekatan itu akan mereka bawa hingga mereka dewasa dan akan mereka terapkan saat mereka punya anak kelaknya, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah modalitas strategi belajar. Mereka harus punya dulu modal untuk strategi belajarnya apa sih. Nah, dari bermain itu kita bisa ngajarin anak apa? Satu, belajar untuk atensi. Mau merhatiin gitu ya, mau memperhatikan. Lalu belajar untuk apa? Kompetisi. Wah, nanti kalau aku berarti aku daya juangnya harus mulai dibangun nih. Kalau anak-anak nggak punya motivasi, daya juang belajar, wah mundur nanti, eman gitu ya. Males yang ada. Ini yang sering kali apa ya, fase pandemi ini juga banyak yang bilang, "Anakku malas nggak mau nih." Iya, wong selama ini yang ngerjain PR-nya mamahnya. Iya Pak, iya, ayo. Pandemi yang ngerjain PR-nya anaknya, mungkin TK, SD yang ngerjain mamahnya ini. Nah, itu apa? Itu mereka anak-anak jadi cenderung males gitu kan. Apa-apa dibantuin, ada mama yang ngerjain, ya udah mama aja lah kayak gitu. Nah, lalu yang keempat, stimulasi kreativitas. Misalkan kita mau ngasih anak mewarna gitu ya. Ini yang sering kali orang tua, mewarna pohon kok warnanya ungu misalkan. Biarin aja gitu kan. Biarkan aja. Anak mau ngasih apa, biarin aja. Kok mukanya orang warnanya ungu? Nggak apa-apa, itu biarkan imajinasi mereka berkembang dulu. Nanti lambat laun ketika mereka besar, mereka akan tahu sendiri, oh, nek pohon itu bentukannya kayak gini. Karena yang saya sampaikan ke mama-mama sekalian yang konsul sama saya itu, saya bilang, biarin aja, Mah. Saya itu menghindari anak-anak biar enggak kalau disuruh gambar, enggak kayak kita zaman dulu, gunung, gunung, sawah, jalan, matahari kelar. Enggak, anak harus mulai ini, kembangkan kreativitasnya. Nah, bagaimana kreativitasnya nanti akan berdampaknya kemana sih? Semakin mereka kreatif, dalam kemampuan problem solving, mereka akan jauh lebih kreatif. Jadi nggak monoton. Nah, jadi banyak ya aspek bermain itu ya nanti efeknya ke anak-anak. Lalu penanaman moral. Ini baru kejadian tadi nih. Ini saya tadi habis terapi sama anak umur 6 tahun gitu kan. Saya ajak untuk main dadu ini apa ular tangga emosi. Saya ajak ular tangga emosi. Setiap kali kalau kena si kepala ular, kamu harus turun. Nah, ketika turun, aku akan kasih kamu pertanyaan. Pertanyaan yang menggali tentang emosinya dia. Aku lihat tadi anak ini, dia kocok dadunya, keluar titiknya, dotnya 1. Nah, ketika dia harus geser titik 1 itu, dia kena si kepala ular ini. Berarti mau nggak mau kan harus turun. Aku nggak mau turun, dia jiwa kompetisinya cukup tinggi kebetulan. Nggak mau turun. Aku pura-pura nggak lihat. Diambil lagi sama dia. Kocok lagi, ternyata keluar angka 2, aman. Nah, itu yang kita harus kenalkan. Ayo, nggak boleh curang loh. Gitu kan? Karena ketika kita tahu dia curang, dan kita diamkan, kita gimana caranya? Ini kembali lagi ke tadi tumbuh kembang yang operasional konkret gitu ya. Gimana kita mau mengenalkan ke anak-anak tentang curang itu nggak boleh, terus harus bersikap adil kalau tidak lewat sesuatu yang sifatnya konkret. Konkret bagi anak-anak adalah bermain, kayak gitu. Jadi bisa dipahami ya, mama-mama semua ya, pentingnya main. Dan bermain itu tuh tantangan sih buat kita. Buat kita sebagai orang tua, buat saya sebagai psikoterapis anak-anak juga, itu tantangan apa? Tambah ke sini anak-anak tambah kritis, tambah kreatif. Kita harus menuntut dan nge-push diri kita untuk lebih. Ayo mau main apa lagi? Aku cuma punya kertas dan spidol, aku bisa main apa kira-kira sama anak-anak? Yang apa ya, maknanya bisa mereka dapat. Jadi main itu nggak cuma asal main, kelar, ya udah. Tapi setelah main, kita perlu sesi yang namanya diskusi. Nah, apalagi kalau anak-anaknya udah TKA, TKB gitu ya, cukup bisa diajak ngobrol, kita bisa pakai itu diskusi. Kira-kira tadi main tuh belajar apa ya kamu ya? Apa ya yang kamu salah? Apa yang kamu nggak boleh? Nah, itu anak bisa belajar untuk apa? Untuk self-evaluating. Mereka akan bisa mengevaluasi diri mereka. Oh iya, ternyata aku salah. Aku nggak boleh.
Nah, ketika mereka tahu kalau mereka salah, kita perlu untuk memberikan yang namanya konsekuensi. Konsekuensi adalah sebagai apa ya, hukuman ya. Tapi jangan dibayangin hukumannya kayak di film Squid Game gitu, kalau kita salah dihukumnya tembak nggak mungkin atau mukul nggak mungkin gitu ya. Tapi kita bisa memberikan apa konsekuensinya? Tadi kamu curang, berarti nanti yang bagian apa? Yang bagian cuci piring misalkan, yang bantuin mama cuci piring kamu ya. Contohnya seperti itu. Jadi mereka diberikan penugasan-penugasan tadi yang bisa kita ajarkan untuk mereka. Maka dari itu kenapa mama-mama zaman now nih ya, nih mama muda semua nih dituntut untuk kreatif. Jangan sampai kalah sama anaknya. Kita harus lebih kreatif gitu ya, karena anak 2000 ke atas tuh kreativitasnya beda sama zaman kita dulu gitu ya. Nah, lalu apa? Membangun kedekatan. Nah, udah tadi ya kedekatan sama orang. Sama penyaluran energi emosi. Tadi kayak tadi yang tak ceritain, anak yang main ular tangga itu. Dia kan kesel, aku kok nggak menang-menang, aku kok kena bisu terus. Akhirnya dia berusaha untuk ngeluarin emosinya dengan cara apa? Bohong, memanipulasi mainan. Memang nggak salah untuk dia menyalurkan energi emosinya, marahnya dia dengan cara seperti itu. Tetapi kita perlu ingatkan juga kalau caranya dia nggak tepat untuk problem solving-nya. Seperti itu. Oke, boleh dilanjut ini Kak Ratu. Nah, ini mungkin ada yang tanya ini tak kasih bocoran dikit ya, sebelum minggu depan tak bongkar lebih banyak ini. Ini soalnya apa ya, PR kita sih. Kita tidak mungkin tertutup dengan yang namanya gadget, tapi kita juga tidak mungkin memberikan ini secara berlebih. Gitu. Jadi, kita bisa bahas gadget ini, tak kasih gambarannya dikit dulu. Tapi nanti minggu depan ya Kak Juna ya, lebih banyak dibongkar ya. Mungkin minggu depan akan lebih panjang nih sesinya. Jadi, apa sih dampaknya ke anak soal gadget gitu ya. Kita kalau mau bilang gadget itu gampangnya adalah electronic screen syndrome. Itu gangguannya. Adalah gangguan pada kemampuan anak untuk regulasi. Regulasi itu noto diri, tanggung jawab. Kalau nggak keturutan, misalkan, wah harus udah pegang gadget nih, udah pegang YouTube nih. YouTube-nya nggak mau jalan, marah, waduh. Cetek-cetek terus, atau malah dibanting tuh si handphone. Seringkali ada anak yang seperti itu yang datang ke saya. Nah, ketika mereka mengalami ini disebabkan karena apa? AVED. Jadi gadget itu bahasa ilmiahnya adalah audio visual electronic devices. Jadi nggak cuma HP ya, tetapi TV itu juga audio yang bisa didengar, bisa dilihat secara elektronik, dan itu berupa device. Nah, ketika ini berlebih, emosi suasana hatinya jadi kurang stabil. Mereka nggak mampu noto perilakunya. Wah, ini YouTube-ku buffering terus nih, marah, banting-banting. Mamanya susah dong, setiap kali marah handphonenya dibanting gitu kan. Nah, lalu gangguan interaksi sosial. Ada ketemu orang, mereka sibuk dengan HP-nya sendiri gitu kan. Bisa dibayangin kalau di rumah mama, papa sibuk dengan HP masing-masing nih. HP masing-masing. Ya, kasihan juga kan anaknya. Kapan kita interaksi dengan anak? Lalu yang keempat, bisa muncul apa? Masalah di sekolah atau lingkungan rumah. Masalah di sekolahnya apa? Masalah di sekolahnya bisa atensi mereka terganggu. Pikirannya mereka kemabar terus nih, gitu kan. Jangan kan anak-anak. Ayo ini Kak Juna main nggak ini? Main game online nggak? Kadang kalau kita lagi kerja, kok bosan pengen mabar pasti. Nah, itu yang kita harus mulai soroti nih. Ada masalah nggak itu? Nah, dan yang lebih parahnya lagi, meskipun kita percaya gitu ya dengan pemerintah yang memberikan batasan terkait dengan pornografi itu masih banyak loh, Ma. Bahkan di TikTok, pasienku ada yang kena pornografi di TikTok. Nah, kadang anak-anak nggak ngerti, aku dikasih HP, dikasih kuota, dikasih internet, buka TikTok, temennya bikin ini, terus dia tulis-tulis sembarangan, itu komen-komen sembarangan, omong kotor. Wah, jadi masalah nih. Gitu kan, interaksi sosialnya jadi terganggu. Fungsi kognitifnya jelas terganggu karena mereka nggak bisa atensi. Seringkali orang tua, ini sebelum ditanyain dulu nih, tak sampaikan dulu sebelum orang tua nanya. Terus anakku boleh nggak main gadget? Nanti kita lihat ada batasannya. Ada penelitiannya, umur berapa gadgetnya, bolehnya berapa lama, apa yang ditonton itu ada. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut ini.
Ya. Oke, boleh di next dulu nih, Kak Ratu. Nah, ini loh yang mau tak sampaikan ke orang tua pada intinya. Tugasnya anak itu bermain. Tugasnya orang tua adalah menjadi teman bermain. Bukan ngasih mainan loh ya, tapi menjadi teman bermain. Percuma kalau kita hanya memberikan mainan tapi kita tidak menjadi teman untuk anak. Karena yang anak butuhkan adalah teman bermain. Karena kita manusia, kita punya pikiran, kita bisa berpikir secara kreatif. Berpikir kreatif itu adalah keinginan kita sendiri, gitu ya. Dorongan dari dalam diri, aku mau apa ya kira-kira ya, aku mau bikin mainan apa ya untuk anakku ya, biar mereka tertarik meskipun aku tidak ada mainan di rumah. Pandemi anak aku bosan nih main puzzle terus, apa ya yang bisa aku lakukan untuk mereka gitu ya. Dari sebuah kertas aja kita bisa kok menstimulasi anak atau ngajak anak main gitu kan. Kita bisa mau diajak main engklek atau kita mau main apa, oh anakku masih kecil, umur setahun, saatnya ini nih sensori motor nih belajarnya, kira-kira apa yang bisa aku lakukan ya? Oh ternyata aku bisa bikin jelly ya, jelly, pakai ini, pakai box, aku bikinin jelly, pakai air mineral, tanpa gula lah, biar nggak kotor semua. Biasanya mama-mama kan males ngajak main, kan males kotor gitu kan. Seringkali aku, aduh Bu, aku disuruh main kayak gitu, kotor semua rumahku, nggak ada yang bantuin bersihin. Itu yang jadi kendala. Kalau kata deterjen kan, nggak kotor, nggak belajar. Nah, ini kita bisa mengakali apa yang bisa kita lakukan. Oh, biar nggak kotor, mungkin kita bisa alasin tempat main kita, playmat kita, pakai playmat gitu ya. Kita boleh bikin jelly pakai air mineral, jadi misalkan nanti tertelan anak, aman. Nah, nggak usah pakai gula, biar nggak pliket. Gitu. Nanti kalau dikasih gula, anak malah dimakan, nggak jadi main. Gitu kan. Nah, itu yang kita berpikir kreatif. Gitu ya. Dan cara berpikir kreatif ini, kita pahami dari keseharian kita. Orang yang paling mengenal anak kita adalah orang tua, bukan terapis. Gitu ya, bukan terapis. Psikolog, terapis, dokter anak itu hanya sebatas apa? Kita memberikan pandangan atau mengedukasi orang tua bagaimana cara menstimulasinya. Tetapi yang paling mengenal anak adalah kita sebagai orang tua. Nah, jadi maka dari itu kita juga perlu yakini kalau aku tahu kalau anakku butuhnya adalah teman bermain. Kayak gitu. Nah, jadi teman bermain nih gitu. Oke. Ini yang sering kali apa ya? Ini kalau saya beberapa kali pasang status di Instagram atau di WA kalau terkait ini nih, banyak yang komplain gitu kan. Aduh, statusmu tuh bikin aku ketusuk nih hatiku. Ya memang kan, gitu kan. Ketika ini menusuk hati berarti kan kita menjadi orang yang ada di situ, yang ada di dalam kalimat itu tadi. Seperti itu. Bukan bermaksud untuk ini ya, untuk memojokkan orang tua enggak, tapi dengan begini saya harap orang tua akan lebih terpacu untuk mau lebih untuk anak-anak. Nah, lalu boleh di next lagi nih Kak Ratu. Oh, udah habis ternyata. Udah habis ternyata. Nah, oh ya, ini aku yang mau ini ya. Seringkali orang tua bilang gini, anakku kok gini, anakku tuh nakal, gini, segala macem. Maaf ya, mama-mama sekalian, ini yang perlu aku sampaikan, mungkin agak menyakitkan hati. Aku minta maaf dulu gitu ya. Tidak ada yang namanya anak bermasalah. Ketika anak dianggap bermasalah, yang aku kejar pasti orang tuanya dulu. Karena anak bermasalah, mesti orang tuanya bermasalah. Karena anak adalah peniru ulung. Mereka meniru segala gerak-gerik orang tuanya, atau gerak-gerik orang sekitarnya, atau gerak-gerik di tontonan TV. Itu mereka tiru. Gitu ya. Baru kemarin dia datang. Kok anak umur 5 tahun, kok anakku ini di rumah tuh gampang mukul. Saya tanya, emang terbiasa dipukul, Bu, Pak, di rumah kalau misalkan dia ngelakuin salah ada kebiasaan ini enggak? Pola-pola hukuman yang bentuknya sifatnya fisik, mukul gitu ya. Enggak kok, enggak ada. Apakah, maaf Ibu, Bapak, apakah pernah bertengkar di depan anak yang melibatkan kontak fisik? Enggak. Terus Kak gali lagi ternyata yang ditonton apa di rumah? Anak saya selalu mendampingin saya nonton UFC. Waduh, ya ini tontonan itu. Terus ketika saya ketemu anaknya, saya tanya, kamu kok di rumah nontonnya apa?
nonton Squid Game. Astaga, 5 tahun dikasih nonton Squid Game gitu ya. Nah, ini mama-mama juga harus perlu bijak gitu kan. Jangan menyalahkan anak, nih anakku bermasalah, tetapi kita harus melihat lagi, introspeksi ke dalam diri. Apakah aku sudah memberikan yang tepat untuk mereka? Seperti itu. Jadi begitu kalau dari saya. Terima kasih. Semoga apa ya? Mungkin ada yang menohok hati. Semoga itu bisa memacu mama-mama sekalian untuk menjadi lebih baik untuk anak-anak. Segitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak juga nih Kak Fabiola, wah keren banget ya materinya. Materinya sangat interaktif banget ya, Kak. Terima kasih. Sangat memberi insight nih, insightful sekali ya buat para mama-mama nih di sini nih tentunya. Wah, gila-gila keren-keren Kak. Oh iya, sebelum kita lanjut nih ke sesi Q&A ya. Nih mama-mama di sini gimana nih? Materinya bagus kan ya, Ma? Ada yang mau lanjut nggak nih, mama-mama sekalian? Mau lanjut? Yang mau lanjut bisa klik mau nih, ketik mau di kolom chat ya. Lanjut, wah banyak nih. Lanjut ya. Pada mau lanjut ya? Oke. Oh, dia ada yang nanya nih, kesimpulan hari ini apa nih? Iya. Oke, Kesimpulannya. nah bisa kita ini ya. Bisa Oke, kita last bahas di statement Q&A nih ya, Kak. Iya. Last statement nih. Benar-benar. Sebelum Ya, kita jadi melihat lebih lanjut ke gangguan anak-anak kita minggu depan, ya. kita refleksi dulu diri kita. Gitu ya. Jadi sebelum aku mau ngejudge anakku ini bermasalah, lihat dulu nih, aku udah bagus belum nih buat anak-anakku. Kayak gitu. Nah, Benar banget. itu. Ya, ya, Jadi ya. ibarat hari ini tujuannya adalah untuk membuka pikiran baru atau pola pikir baru terkait dengan orang tua dulu. Jadi yang diobrak-abrik orang tuanya dulu nih, Kak Juna. Oke. Ini ada yang mau minta dijawab ini, Kak Juna, pertanyaannya. Oh iya, Kak Fabiola. Oke. Ini mau yang mana nih, Kak Juna? Oke, sebelum kita lanjut ke sesi Q&A nih Kak, tadi kan kita di awal ada mau ngasih kejutan ya kita ya Oh di iya, boleh. akhir sesi nih, iya gitu. Sebelum kita lanjut ke Q&A nih, daripada mama-mama nih pada penasaran nih, kita reveal dulu nih kejutannya nih apa aja gitu. Gimana Kak? Kita reveal dulu ya buat mama-mama ya. Udah pada nggak sabar nih tentunya. Nah, ini dia kejutan buat mama-mama yang udah join di sini nih. Dan ternyata yang join di sini nggak hanya mama-mama loh, ternyata ada tadi. Saya lihat di partisipan ada seorang ayah nih. Apa ada itu ya? namanya? Iya, namanya ini Elang WS ini. Ini halo, ini ayah atau istrinya yang pakai akun ayahnya ini? Saya kurang tahu ya, tapi kalau misal ini suaminya, wah apresiasi penuh ya, ada ayah Hebat. juga yang join di sini, hebat sekali. Karena Oh saya ibu Kak. seringkali yang datang ke aku itu, loh ma, papa mana kerja? Kan dari papa yang oh ini masalah. Iya, benar-benar kalah. Seru banget ya Kak kalau bahas tentang kayak gini sama ayah juga sebenarnya. Benar-benar. Oke, kita lanjut nih Kak. Jadi kejutan yang akan kita istilahnya kasih nih ke mama-mama yang udah join nih adalah premium class nih mama-mama. Jadi di hari ini kan kita udah bahas nih sama Kak Fabiola ya, kita bahas bareng tentang apa aja sih tahap-tahapan perkembangan dan juga pertumbuhan anak dan juga gangguannya ya. Kak Fabiola tadi udah ngejelasin mulai dari 0 sampai 2 tahun, sampai lebih dari 11 tahun, itu semuanya udah dijelaskan ya buat mama-mama. Dan udah memberikan insight tentunya buat mama-mama. Dan di sini juga mama-mama istilahnya dibuka gitu pikirannya ketika ada masalah atau gangguan yang dialami oleh sang anak. Itu tuh sebenarnya ya yang harus direfleksi terlebih dahulu ya Kak. Itu tuh orang tuanya juga sebenarnya. Jadi sebelum kita mengevaluasi anak nih, kita mengevaluasi diri kita sendiri dulu sebagai orang tua gitu ya Kak ya. Nah, jadi di minggu depan nih kita akan mengadakan premium kelas nih atau kelas premium ya lewat Zoom juga sama masih bersama Kak Fabiola juga. Nah, jadi masih bisa ngobrol nih bersama Kak Fabiola minggu depan ya. Nah, kita akan bahas nih gimana sih cara stimulasi bahasa bicara pada anak. Nah, kalau di sini kita bahas istilahnya tahapan perkembangan secara umum ya. Nah, buat minggu depan kita akan bahas gimana sih cara menstimulasi bahasa bicara pada anak dan juga gimana sih cara menangani keterlambatan bicara untuk sang buah hati juga gitu. Nah, buat mama-mama yang join di sini nih, kita ada
kejutan khusus nih buat mama-mama yang udah join. Ada sekitar 40 orang ya ini. Nah, kita ada spesial diskon nih, Ma. Dari yang awalnya kita harganya 97.000 ya. Kita jadi diskon hanya menjadi 47.000 nih untuk mama-mama yang udah join di sini, khusus buat mama yang udah join di sini. Nah, buat mama-mama yang minat nih untuk langsung ikut kelas premium buat minggu depan masih bersama Kak Fabiola ya. Bisa langsung hubungi chat melalui WhatsApp ya, melalui nomor ini 0812-1523-4545 yang tertera di poster nih. Langsung bisa menghubungi Mbak Ratu melalui WhatsApp ya untuk registrasi dan sebagainya. Jadi jangan lupa nih buat mama yang masih mau menanyakan nih terkait gimana sih cara stimulasi bicara pada sang anak dan gimana cara menanganinya. Ini mama bisa langsung chat Mbak Ratu sekarang juga untuk registrasi dan akan diarahkan untuk pembayarannya. Seperti itu ya mama-mama ya. Ini murah banget loh, Ma. Hanya investasi 47.000 udah dapat kelas premium. Tentang gimana sih cara stimulasi bicara pada anak dan juga menangani gangguan atau keterlambatannya. Ini murah banget ya, Ma, demi masa depan sang buah hati. Jadi jangan sampai nyesel nih kalau mama-mama nggak ikut kelas premium ini tentunya. Masih bersama Kak Fabiola. Nah, oh iya nih, siapa nih di sini yang udah upload story di Instagram dan tag Instagram @parentif.id? Atau ada yang belum nih, mama-mama nih? Ayo, jangan lupa ya buat upload story di Instagram dan tag @parentif.id untuk memenangkan undian voucher kelas premium ini ya. Jadi nanti kita akan adakan undian nih untuk 2 pemenang terpilih. Nanti yang terpilih akan bisa mengikuti premium kelas ini secara gratis, tapi syaratnya harus follow Instagram kita dulu nih. Lalu buat story tentang webinar ini, lalu upload dan tag kita, dan akunnya jangan di private ya Kak. Seperti itu. Nah, oke. Daripada berlama-lama lagi nih, kita bisa langsung lanjut ke sesi Q&A ya Kak ya. Boleh. Kita bisa langsung lanjut ke sesi Q&A ya. Tapi sebelumnya mau mengingatkan nih teman-teman, berhubung waktu kita sore ini terbatas ya, jadi sepertinya nggak semua pertanyaan bisa kita jawab semua nih, bisa dijawab oleh Kak Fabiola semua. Jadi kita istilahnya ya menjawab yang sudah ditanyakan baik di kolom chat atau ada yang ngomong langsung ini ya. Oke, dari tadi saya lihat udah ada yang raise nih Kak Tri Kartika nih dari tengah materi Kak Fabiola. Udah raise ini. Ini boleh. Sepertinya saya penasaran sekali. Oke, Kak Tri, boleh open mic Kak Tri, langsung ditanyakan pertanyaannya kepada Kak. Ya, selamat sore Kak Fabiola. Sore, Ma. Aku mau tanya, anak saya itu kan umur 3 tahun, biasanya suka kalau sore hari itu bermain di luar ke rumah tetangga anak. Nah, kalau bermain itu biasanya kalau misalnya dia mainan A, nanti mainan itu diambil sama temennya yang mainan itu yang kan banyak ya rame-rame, terus ambil mainan lain lagi diambil lagi, jadi selalu direbut apa yang dia pegang. Nah, itu sebaiknya kita mengajarkan kepada anak kita untuk mengalah, jadi relakan mainannya diambil terus ambil mainan yang lain aja, atau mengajari anak kita supaya dia bisa membela diri, mempertahankan mainannya, supaya dia bisa nggak digituin terus-menerus gitu loh. Soalnya kadang ibunya anak itu kadang ada kadang nggak ada gitu. Jadi saya juga nggak berani menegur anak itu. Jadi selama ini saya ngalah aja gitu, ya udah main yang lain. Tapi takutnya itu mempengaruhi perkembangan anak saya, jadinya jadi mengalah terus gitu. Bagaimana solusinya? Terus yang kedua saya mau tanya, sebaiknya anak itu mulai belajar bahasa asing mulai umur berapa? Karena anak saya kan masih umur 3 tahun, belum lancar banget itu bicaranya. Tapi di sekolahnya sudah diajari bahasa asing, Mandarin sama bahasa Inggris. Trilingual ya. Supaya takutnya saya mengganggu, apakah itu berpengaruh sama jadi terlambat bicaranya atau enggak? Terima kasih Kak Fabiola. Oke, sama-sama. Nah, ini terima kasih untuk pertanyaannya. Ini yang pertama cukup pertanyaannya cukup banyak dialami orang mama-mama nih, gitu ya. Aku mau ngasih anakku main sama orang, tapi kalau di luar diperlakukan seperti ini, aku harus gimana gitu ya. Nanti kalau anaknya orang ditegur, nanti jadi masalah, nggak ditegur kok anakku kasihan. Nah, jadi untuk interaksi bermain dengan orang lain, anak seusianya, anak-anak segini, apalagi umurnya berapa tadi, Ma? Umurnya, maaf, berapa tadi, Ma? 3 tahun. Nah, 3 tahun, umur 3 tahun itu memang mereka sudah mulai perlu untuk keluar ketemu orang lain untuk bermain gitu ya. Nah, di usia 3 tahun ini mereka keluar, mereka sudah belajar untuk
Kalau mainanku diambil orang lain, satu, mereka bisa belajar untuk berbagi. Gitu ya. Ya udah deh kalau diambil ya sudah, aku bisa ambil yang lain gitu ya. Nah, tetapi ketika ini berlangsung terus, ada kalanya kita boleh untuk ambil itu, gitu ya. Kita minta anak ambil, tetapi tidak diambil dengan cara paksa atau agresi. Nah, karena gini, ilmu manusia gitu ya, psikologis itu kan ilmu manusia ya. Ilmu manusia ini tadi ada jawaban yang sifatnya pasti, bukan ilmu pasti gitu ya, karena ilmunya ilmu sosial. Nah, dan setiap anak itu unik. Kalau untuk anak-anak seusia 3 tahun, mereka belajar untuk berbagi, bagus banget. Oh ya sudah, mainan ini diambil ya sudah, nggak apa-apa. Tetapi ketika ini berulang terus, misalkan kok udah bolak-balik kok kayak gini, misalkan udah seminggu nih mainan kok direbutin kayak gini terus. Ada kalanya di situ kita butuh hadir, menjadi teman bermain. Kita menjadi teman bermainnya mereka. Oh kok mainannya anakku direbutin terus ya? Oke sekarang kalau gitu kita fasilitasi nih dengan main bareng ya. Kita berikan aturan supaya si anak tetangga ini tadi juga belajar sesuatu. Anak kita juga belajar sesuatu kalau apa? Aku juga perlu tahu yang namanya keadilan. Karena yang kita khawatirkan ketika ini berlangsung terus, anak akan meniru. Karena anak adalah peniru ulung. Gitu ya. Anak-anak omong kotor misalkan, yang ditiru ya bukan orang tuanya, nggak mau ke temannya yang ditiru. Nah, lalu bisa dipahami ya, Mak, untuk yang pertama ya. Jadi kita bisa biarkan mereka belajar apa ya, menerima untuk legowo. Mereka belajar untuk berbesar hati dulu, enggak apa-apa. Tetapi ketika ini berulang terus, kok udah seminggu kayak gini terus ya, kita harus hadir. Kita harus menjadi penengahnya. Nah, kita harus menjadi teman mainnya. Teman bermain kan bisa jadi tengah, bisa menjadi kompetitor kan seperti itu ya. Nah, itu kita harus hadir di situ. Gitu. Jadi yang pertama seperti itu ya. Lalu yang kedua, untuk bahasa asing. Bahasa asing ini orang tua sering gini, aku udah ngajari anakku bahasa Inggris, malah ketika anaknya bisa bahasa Inggris, wah bangganya minta ampun. Tapi nanti yang ada ketika bahasa Indonesia, kita harus cek dulu. Aku menikah sama orang asing nggak? Gitu ya. Aku nikah sama orang asing nggak? Kalau papa-papa nih, istriku orang asing nggak? Atau orang Indonesia nih, WNI. Gitu kan? Mama juga harus lihat, suamiku orang asing bukan? Karena yang harus dikenalkan ke anak pertama adalah bahasa ibu. Ketika bahasa ibu ini belum kuat, dan udah kita beri bahasa yang lain, yang ada antar jadinya becek, gak ada ojek, kayak gitu. Susah lah, mah. Kasihan gitu ya. Jadi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin campur jadi satu. Waduh, ini ngomong apa anak ini gitu kan? Kasihan. Karena pertumbuhan setiap anak dalam aspek bahasa itu beda-beda. Berbeda-beda. Nah, jadi kita harus lihat dulu, ini anak udah matang belum? Bahasa Indonesia udah cukup belum? Dan ketika bahasa Indonesia sudah cukup matang, kita ajarkan bahasa yang lainnya satu dulu. Jadi nggak langsung Indonesia, Inggris, jangan. Kasihan gitu ya, ibarat kok ini banget ya, serakah banget gitu ya dua-duanya. Kita nggak melihat sudut pandang anak, kita tidak menggunakan kacamata kita, ya kacamata sebagai orang tua. Aku dulu bisa kok, yakin. Dulu kita belajar bahasa Inggris mulai kelas berapa? TKB misalkan, atau SD misalkan. Terus Mandarin mulai belajarnya kelas berapa? Kalau saya pribadi dulu Inggris saya mulai dikenalkan umur TKB atau kelas 1 saya lupa. Mandarin malah baru SMA. Nah, tapi itu tadi, ketika kita menikah dengan orang asing, bolehlah kita pertimbangkan gitu ya, supaya komunikasi dengan orang tua maupun dengan keluarga besar yang di sana lancar. Dan atau mungkin, oh aku rencana tahun depan nih bapaknya disuruh pindah dinas di mana, misalkan di Amerika, misalkan seperti itu. Ya nggak apa-apa, kita mulai kenalkan dari sekarang, nggak masalah. Tetapi ketika belum ada rencana itu, atau aku kepinginnya anakku kuliahnya nanti ntar di Australia, ya ntar aja. Yang penting bahasanya dia sekarang. Yang kita perlu ingatkan ke orang tua adalah here and now. Di sini dan saat ini. Itu yang harus dikenalkan dulu. Seperti itu. Jadi, kapan mau mulai dikenalkan? Saat anak sudah bisa menguasai satu bahasa. Gitu ya. Karena ini kecerdasan setiap anak itu berbeda. Mungkin kalau mama-mama
nonton di YouTube Takinaki ya kalau nggak salah ya, mungkin Kak Juna tahu ya, Takinaki yang bisa bahasa banyak itu, ya itu kita kalau mau kita pakai tolok ukurnya dia ya kasihan juga anak kita, karena kecerdasan yang dia Takinaki punya dan kecerdasan yang anak aku punya itu berbeda. Aku kepinginnya kayak anakku kayak Takinaki, tapi kita nggak tahu apa yang lemah dari dirinya, yang mungkin tidak dia punya tapi anakku punya, kayak gitu. Itu yang tadi kita bilang apa ya? Jangan jadikan anak itu sebagai korban sosial sih. Seperti itu. Semoga bisa menjawab ya, Ma. 10.000 nang buri. Jadi toh. Pikiran biasa sekali ya. Aduh. Arep kon guru lah nemu. Iya. Oke, luar biasa sekali Kak Fabiola untuk jawabannya ya. Bagaimana Bu Tri Kartika, jawabannya sudah memuaskan ya tentunya. Sudah mendapat insight ya. Oke, baik. Terima kasih juga Kak Tri atas pertanyaannya ya. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya. Jadi untuk pertanyaannya ini kan banyak banget ya yang tanya di kolom chat nih. Sampai saya nge-scroll ke atas, scroll ke bawah nih. Banyak banget ini, bingung mau milih yang mana. Jadi berhubung waktu kita terbatas, kita pilih 2 atau 3 pertanyaan lagi ya secara acak ya. Aku boleh pilih nggak, Kak? Oh, Ini ada boleh yang banget. aku nih. Oh iya, boleh. Yang pertama boleh Dari Kak Fabiola milih nih. Dari ini Mama Rahmi Fatonah nih. Oh iya, boleh Kak. Boleh. Gimana caranya kita bisa kompak dengan pasangan agar bisa maksimal dengan anak? Bagus nih. Wah, benar. Monggo. Soalnya banyak nih, bapaknya nggak tega, apalagi kalau anaknya perempuan, ya nggak? Kalau anaknya perempuan, bapaknya nggak tega, luluh lihat anaknya perempuan nangis, gitu kan? Nah, caranya gimana? Sebelum menikah, kita ini harus mulai dibicarakan dulu, gitu ya. Sebelum menikah ini penting loh, dibicarakan, gitu kan? Ini mulai jadi marital class ya. Jadi sebelum nikah kita perlu bicarakan dulu, gitu kan? Tadi ada yang masih mahasiswa tuh, bisa diterapkan nanti ya. Tadi siapa ya dari masih mahasiswa ya? Nah, sebelum menikah kita tanya dulu pasangan, kamu mau punya anak berapa? Gitu ya. Dulu waktu riwayatmu, kamu dibesarkan dengan orang tuamu dengan cara apa? Nah, tapi ketika sudah nikah, ya nggak mungkin kan kita mau nanya lagi, tapi kita lebih mengenali suami atau pasangan kita dulu. Kamu dulu dibesarin sama orang tuamu caranya gimana sih? Gitu kan. Oh, dulu aku dibesarin sama orang tua aku dengan aku digebukin. Setiap kali aku salah, aku disabuk. Zaman otoriter kan begitu, zaman dulu ya. Masih didikan londo kalau kita bilang. Masih kayak gitulah. Itu kita harus tanya gitu kan. Dulu aku digebukin sama orang tuaku. Ini kasusnya sama kayak yang tadi aku cerita anak nonton Squid Game 5 tahun itu tadi. Si bapak ini dulu soalnya waktu kecil itu dihukumnya sama orang tuanya dengan cara fisik. Dikunciin di luar, nggak boleh masuk rumah ketika dia melakukan kesalahan gitu ya. Dan sekarang aku tidak ingin ini terulang lagi di anakku. Nah, terulangnya dia ketakutan supaya nggak muncul kayak aku. Aku ada kepahitan dengan ayah ibuku. Jadi sekarang aku nurutin apapun yang anakku mau demi anakku bahagia karena aku tidak merasa bahagia dengan masa laluku yang dulu. Nah, ketidakbahagiaan atau pemaknaan bahagia terkait dengan orang tua itu yang harus kita tanyakan dengan pasangan kita. Kamu dulu sudah puas nggak dengan pola asuh yang orang tuamu terapkan sama kamu? Oh, aku nggak puas karena aku dulu diperlakukan dengan tidak nyaman. Sehingga aku pengen anakku biar sekarang bisa nyaman. Nyamannya dengan cara apa? Apa-apa tak turutin. Dia minta apa tak turutin. Memang itu anak tampak bahagia. Apa-apa tampak keturunan tampak bahagia. Tetapi kita nggak bisa kayak gitu terus. Gitu ya. Kita apa yang bisa kita lakukan adalah tanya ke orang pasangan kita, kamu pingin yang kayak gimana? Ketika mereka jawab nanti kalau tak turutin terus, nanti anakmu jadi gimana? Jadi sebelum kita mau kompak, kita harus tahu dulu pola asuh yang kayak gimana. Dan seringkali mama-mama papa di sini tuh salah mispersepsi gitu ya, mispersepsi dengan teori-teori yang mereka baca di Google. Oh, di Google nulisnya gini, hindari kata jangan. Padahal anaknya masih umur 2 sampai berapa tadi? 2 sampai 7 tahun. 2-7 tahun masih perkembangannya apa? Ayo tadi yang masih ingat, 2 sampai 7 tahun. Konkret. Ya kan? Masih di fase konkret. Mereka taunya iya apa enggak, hitam atau putih.
Sedangkan di Google nulisnya hindari kata jangan, tapi tidak ditulis itu untuk anak usia berapa. Kita yang jadi orang dewasa aja kadang nggak ngerti, butuhnya hitam, ya nggak kan gitu ya. Di area abu-abu kan kita paling sebel kalau misalkan kita ketemu sama orang nih, orang ngomongnya sok diplomatis nih, mainnya di area abu-abu cari aman. Tapi di anak-anak itu mereka butuh ya atau tidak. Nah, kita harus komunikasikan kembali dengan pasangan. Sebelum kita mau menetapkan mau pola asuh yang mana, kita kenali dulu pola asuh dulu seperti apa. Gitu kan? Kira-kira konsekuensi negatif positifnya dari pola asuh yang memanjakan, dari pola asuh yang seperti ini itu apa? Gitu kan? Karena begini, Mah, pola asuh itu kembali lagi, kita menghadapi manusia. Setiap manusia itu punya keunikannya sendiri. Mungkin waktu kecil kita otoriter gitu ya. Karena apa? Supaya anak tahu batasan. Mereka tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Paling tidak punya akhlak. Mereka punya akhlak dan bisa untuk beradaptasi secara sosial dengan adaptif. Nah, kalau ini mungkin di awal dulu kita otoriter, tapi ketika bergeser, ketika mereka sudah mulai remaja, harus mulai demokratis dong, gitu kan? Jadi tidak ada yang saklek dalam pengasuhan, karena pengasuhan bukan ilmu pasti, bukan eksak. Jadi perubahan ini sifatnya dinamis. Jadi tidak ada jawaban yang pola asuh yang paling benar yang mana? Tidak ada. Nggak ada. Pola asuh itu nggak ada benar, nggak ada salah. Tetapi ada yang kurang tepat seperti itu. Kurang tepat itu suatu saat bisa tepat, gitu kan? Bukan berarti, wah fix salah, enggak. Seperti itu. Jadi kalau ingin kompak, kita pahami dulu. Ternyata pasangan belum bisa diajak diskusi, bawa ke psikolog anak. Gitu. Supaya apa? Terkadang ketika kita memiliki relasi kedekatan secara emosional dengan pasangan, dengan suami, pasti kan ada ikatan emosionalnya. Itu nanti kita mau ngomong apa tuh akan apa? Bentrok sendiri, berantem sendiri. Jadi kita butuh pihak ketiga. Ketika diskusi berdua sengit, nggak nemu jawaban nih, kita ajak pasangan kita untuk ketemu dengan psikolog. Seperti itu. Oke, keren sekali ya jawaban dari Kak Fabiola nih. Bener banget nih ya. Karena pengasuhan itu bukanlah ilmu pasti ya Kak ya. Bener banget, kita harus bisa berimprovisasi ya sebagai orang tua ya Kak ya. Harus luas. Wah, iya benar. Wah, ini ada yang mencoret nih. Bisa dihapus dulu ya coretannya. Kak, siapa ini? Kepencet mungkin ya. Oke Kak, sambil kita lanjut ya. Kita buat mama-mama nih yang belum mendaftar ya. Jangan sampai nyesel loh, Ma, karena hanya 47.000. Ini investasi yang murah, seharga kalau mama-mama beli sebelah itu dapat 2 atau 3. Ini bisa buat menstimulasi cara bicara anak ke depannya, karena kalau anak telat bicara dikit aja itu kan nanti penanganannya akan lebih sulit ya Kak ya. Bahkan harus konsul ke psikolog dan sebagainya. Jadi berhubung ini murah banget nih Kak, 47.000 aja udah bisa tahu nih gimana cara menstimulasi bahasa bicara pada anak dan cara menangani lambatnya juga ya. Jadi buat yang belum daftar bisa langsung chat nih ke WhatsApp Ratu ya di nomor yang tertera di poster ini gitu. Ini ada yang Mama ya. Kira-kira nanti yang dibahas apa? Mungkin aku kasih bocoran dikit ya. Halo? Juga ya Kak. Mungkin kita satu pertanyaan terakhir gimana Kak Fabiola? Nah ini mungkin yang terkait sama yang minggu depan sih. Ini kan ada yang iya. Kira-kira nanti dapatnya apa aja gitu kan? Nanti dapatnya apa tentang bahasa bicara anak, perkembangannya seperti apa? Apakah bahasa bicara itu hanya sebatas apa sih gangguannya itu karena apa gitu kan? Apakah lebih karena kognitifnya ataukah karena pola asuhnya, itu macam-macam. Nah, itu yang mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut. Lalu kalau karena pola asuh biasanya kayak tadi, gadget gitu ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut terkait dengan batasan-batasan gadget itu. TV screen time-nya bolehnya berapa? Kenapa itu kok anak-anak yang kebanyakan gadget bisa seperti ini? Nah, itu nanti kira-kira bayangannya seperti itu. Lalu nanti akan kita ini juga lah, terus kapan anakku? Kapan kita bisa menstimulasi terkait dengan screen time? Apa yang bisa orang tua lakukan? Padahal orang tua kan juga sibuk. Nah, itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Seperti itu. Gambarannya kayak gitu sih kira-kira.
Iya, bener banget nih. Jadi nanti di minggu depan ini kita selama 2 jam ya Kak ya. Selama 2 jam ini akan ngobrol intens nih tentang gimana sih cara stimulasi bahasa bicara pada anak. Lalu nanti bisa ada sesi curhat juga ya, istilahnya curhat dengan Kak Fabiola nih, untuk istilahnya tanya apa sih permasalahan yang sedang dialami terkait bahasa bicara pada anak. Mungkin ada yang speech delay dan sebagainya ya. Itu nanti bisa langsung ditanyakan nih Kak minggu depan. Karena durasinya akan lebih lama tentunya gitu, dan akan lebih intens gitu Kak. Oke, yang belum daftar bisa langsung chat ya ke nomor WhatsApp ini. Untuk pendaftarannya maksimal masih sampai minggu depan karena acara yang baru kita laksanakan minggu depan. Jadi untuk pendaftarannya bisa masih kita buka sampai minggu depan, tapi alangkah baiknya segera mendaftar karena supaya bisa segera gabung ke grup nih, grup premium ya. Nanti di grup premium ini akan kita share nih istilahnya artikel-artikel ilmu-ilmu terkait dengan stimulasi bahasa bicara pada anak sebelum kita menuju ke hari-hari acara, begitu ya Kak Fabiola ya. Oke, satu pertanyaan terakhir ya Kak ya sebelum kita akhiri. Oke, satu pertanyaan terakhir nih dari saya, milih random ini Kak. Saya scroll up, scroll down. Oke, berarti di sini di Kak Sarah Silvia nih. Wah, sore Kak. Saya memiliki anak laki-laki usia 4 tahun. Sampai saat ini anak saya belum bisa menyebutkan huruf S. Oh, ini pas banget Kak sama tema bicara kita untuk minggu depan Kak. Nah, ini spoiler ya mungkin ya Kak, sedikit spoiler gitu ya untuk tema minggu depan ya. Oke. Iya, nah kalau di akhir itu, di akhir kata itu harusnya nyebutin S tapi jadi strip ET gitu. Nah, kalau di awal jadi seperti huruf C gitu. Nah, tapi dia ini si anak bisa mendesis. Nah, apakah ini termasuk gangguan artikulasi? Apakah perlu terapi dengan keadaan seperti ini atau ada cara sederhana yang bisa dilakukan di rumah gitu Kak? Silahkan Kak Fabiola. Kalau umur 4 tahun dengan keluhannya seperti ini, gangguan artikulasi memang. Nah, biasanya kalau artikulasi itu paling enggak sudah mulai umur 4 tahun, paling enggak S itu sudah mulai lancar gitu kan. Nah, kita harus lihat S-nya di mana. S yang di awal, S yang di akhir, atau S yang di tengah. Nah, kalau ini butuh terapi. Karena apa? Ini akan bisa nanti lebih banyak tindakannya sama terapis bicara. Bisa dari koordinasi oral motornya, bisa dari fungsi oral motornya yang dikuatkan. Nah, cara yang bisa dilakukan di rumah sebelum terapi, mungkin kalau mama-mama kan masih, aduh nanti masih kayak gini, masih belum berani nih kalau terapi bicara, maskernya dibuka, terapisnya apa ya, cuman maskeran doang takut gitu kan biasanya orang tua. Yang bisa dilakukan apa? Boleh diajak anak untuk mendesis terus gitu ya, sama dilakukan koreksi artikulasi. Jadi karena ini dia masih ada bisa ada enggaknya gitu ya. Jadi masih belum konsisten. Itu yang bisa dilakukan koreksi di rumah. Lalu boleh diajak untuk main tiup-tiup peluit gitu kan. Misalkan udah peluit udah kasih peluit bosen, kita boleh kasih yang namanya kita mau pakai sabun cuci piring dikasih air, kita pakai sedotan, anak belajar untuk tiup bikin bubble. Itu latihan yang bisa membuat anak tertarik kayak gitu. Jadi itu yang harus dibenahi. Stimulasinya seperti itu. Kayaknya kok gampang banget ya stimulasinya. Kayaknya gampang untuk kita yang nggak ada masalah. Tapi untuk anak yang mengalami masalah ini sebuah hal yang berat. Itu tadi. Jadi jangan lupa mengubah kacamata kita sebagai anak-anak, bukan kacamata kita sebagai orang yang udah mampu. Gitu. Wah, keren banget nih ya tips dan trik, sedikit tips dan trik ya dari Kak Fabiola ya, yang sangat erat kaitannya dengan tema kita minggu depan tentunya ya Kak ya. Betul. Tapi kalau untuk anaknya bagaimana, apa ya, secara fungsi oral motornya yang lebih kompeten adalah dari terapis bicara, nanti akan ada tindakan sendiri dari mereka. Jadi gerak ke terapis bicara supaya kan ada huruf-huruf yang lain. Iya, benar banget ya Kak. Bahkan untuk cara menstimulasi bahasa bicara itu sebenarnya ada terapisnya juga ya Kak ya. Betul. Ada yang melatih juga gitu. Ya. Ada yang seperti tadi ya Kak, kalau mau jadi atlet renang ya harus latihan renang. Sama dengan kalau mau bisa lancar bicara ya harus latihan bicara itu juga. Ada pendampingnya ya Kak. Ya, terapisnya itu ya. Kalau misalkan terapi bicara, apa yang diberikan, program yang diberikan oleh terapi bicaranya juga harus dilakukan di rumah. Jadi ketegasan orang tua ini yang juga penting gitu ya. Jadi nggak cuman latihan kayak gini nanti bisa, tapi di rumah nggak dilakukan sama aja. Jadi di rumah juga harus konsisten dilakukan perubahan. Ibaratnya anaknya terapi itu orang tuanya juga ikut terapi.
Seperti itu. Benar banget ya Kak Fabiola. Wah, oke, berhubung udah ada banyak pertanyaan yang udah dijawab Kak Fabiola dan ada juga nih pertanyaan yang belum terjawab. Tenang aja tenang aja mama-mama nih ya. Pertanyaannya bisa ditanyakan lagi di premium kelas ini tentunya supaya lebih lega ya nanti ya. Tenang aja, pertanyaan yang belum dijawab nanti akan dijawab oleh Kak Fabiola di kelas premium ini yang akan kita adakan minggu depan. Jadi buat yang masih kepo, yang masih mau nanya, bisa langsung segera join nih ke kelas premium yang diadakan oleh Parentif ya. Stimulasi bahasa bicara pada anak seharga 47.000 nih, harga spesial diskon dari 97.000. Ini 2 kali lipatnya, kita potong 50% khusus untuk peserta webinar pada sore hari ini. Langsung hubungi nomor WhatsApp yang tertera di poster ya. Nanti akan kita infokan juga di grup tentunya. Seperti itu ya Kak Fabiola. Oke, berhubung sudah pukul 5 nih, udah banyak pertanyaan dan juga udah banyak insight yang udah kita dapatkan selama kurang lebih 1-2 jam ini nih. Mungkin bisa ini ya, mama-mama ya, bisa dipelajari lagi nih untuk materi, bisa direfleksikan lagi ya, bisa diaplikasikan ke anak-anaknya supaya nanti si anak ini bisa mulai tahu nih harus bagaimana ya cara menstimulasi tumbuh kembangnya di usianya yang seharusnya, seperti itu ya Kak ya. Oke, baik. Kalau begitu buat mama-mama yang belum join bisa segera join ya ke acara di premium kelas ini. Dan berhubung ini sudah menunjukkan pukul 5 ya, ini pasti banyak mama-mama yang mau arisan mungkin ya, atau mau malmingan sama suaminya juga ya. Saya juga, aduh, nggak jadi. Buat mama-mama bisa ini ya, setelah ini bisa langsung bersiap-siap gitu ya. Oke, kalau begitu saya Juna dan juga rekan saya mengucapkan terima kasih banyak ini kepada Kak Fabiola atas waktu, terus insight dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mama-mama ini sangat helpful sekali, sangat insightful sekali ya. Kita mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk Kak Fabiola yang sudah menemani kita pada sore hari ini tentunya. Ini ramai banget ya teman-teman pada nanya, dan kami juga mohon maaf nih buat teman-teman yang pertanyaannya belum kita jawab, tenang aja, akan dijawab oleh Kak Fabiola di minggu depan tentunya, seperti itu ya. Lalu mau mengingatkan juga nih untuk yang belum presensi bisa segera klik link yang udah kita kirim di kolom chat, dan tenang aja kita akan kirim juga nih link presensi di grup nanti ya buat mama-mama, seperti itu. Oke, kalau begitu dari saya Gina dan dari Kak Ratu dan tim Parentif mengucapkan terima kasih banyak juga buat mama-mama dan juga ada ayah juga ya tadi yang udah join ke webinar pada sore hari ini. Tentunya tanpa mama-mama kita tidak bisa melaksanakan ini juga ya. Jadi kita sangat berterima kasih sekali kepada mama yang udah join di acara ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya Kak ya. Semoga anak-anaknya bisa tahu nih tahap kembang yang harus disesuaikan itu seperti apa, seperti itu. Semoga bisa menjadi refleksi juga untuk mama-mama yang udah memiliki anak atau yang mau memiliki anak, seperti itu. Oke, seperti itu kalau dari saya. Sebelumnya mohon maaf juga nih apabila terdapat banyak salah kata dan terdapat kekurangan dari tim Parentif. Kami mohon maaf sekali, dan semoga nanti di minggu depan kita bisa bertemu lagi ya dengan Kak Fabiola tentunya ya. Oke, buat mama kita tunggu nih di minggu depan ya tentunya. Oke, kalau begitu saya akhiri untuk webinar pada sore hari ini. Terima kasih banyak buat mama-mama. Semoga sehat selalu dan semoga berkah ya ilmunya buat mama-mama semuanya. Dan jangan lupa, anak adalah sesuatu yang unik gitu, dan tidak ada ilmu pasti untuk menyikapinya ya Kak Fabiola. Jadi harus perlu hal yang unik juga gitu untuk menyikapinya, karena berbeda-beda ya pendekatan untuk setiap anak. Seperti itu ya untuk closing statement dari saya. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak untuk para peserta, dan terima kasih banyak juga sekali lagi untuk Kak Fabiola atas waktunya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan ya. Terima kasih. Iya, terima kasih juga Kak Fabiola. Terima kasih Kak Selalu ya Kak. Iya, terima kasih.